Cerita tumbuh kembangku. Hai adik-adik, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Kita ikuti kegiatan Zahwa dan Kak Zara yuk. Yap, Zahwa sedang berlatih gerak keseimbangan bersama Kak Zara. Zahwa terlihat kesulitan mengikuti gerakan tari Kak Zara. Untuk membahasnya, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada diri. Simak terus ya. Bunda, aku mau seperti kakak. Kakak tinggi dan juga pandai menari. Wah, kamu mengidolakan kakakmu ya rupanya. Kakak tubuhnya kok bisa tinggi, sedangkan aku pendek. Kakak pandai menari. Aku susah sekali mengikuti gerakan kakak. Adik-adik, Zahwa nampak sedih ya. Zahwa merasa berbeda dari Kak Zara. Apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti Zahwa? Adik-adik, apa yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zara menunjukkan bahwa Zahwa dan Kak Zara mengalami sebuah proses, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai makhluk hidup, manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang tentunya tidak sama. Itulah yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zara. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya berat dan tinggi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Saat dilahirkan, seorang bayi biasanya memiliki berat sekitar 2,5 sampai 4 kg dan tinggi atau panjang sekitar 40 sampai 55 cm. Proses akan terus berlangsung hingga dewasa dan tentunya berat dan tinggi badan pun akan bertambah. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan, baik gerakan maupun kecerdasan yang dimiliki manusia. Sesaat setelah dilahirkan, kemampuan bayi hanya bisa menangis. Namun, seiring bertambahnya usia, bertambah juga kemampuan yang dimiliki oleh bayi tersebut. Pada usia 0 sampai 3 bulan, seorang anak mulai mengenal beberapa gerakan pada anggota tubuh seperti tangan dan kepala dan mulai memiringkan tubuh. Pada usia 4 sampai 9 bulan, seorang anak sudah mulai dapat menegakkan kepala, belajar tengkurap sampai dengan duduk, merangkak, bahkan berdiri. Nah, seorang anak biasanya mulai belajar berjalan, berlari, dan bermain pada usia 12 sampai 18 bulan. Kemampuan seorang anak terus bertambah pada usia 2 sampai 3 tahun, di mana anak sudah mampu melakukan aktivitas seperti berlari dan melompat. Pada usia 4 sampai 5 tahun, kemampuan yang dapat dilakukan seorang anak terus bertambah dan semakin banyak, seperti menari, melakukan gerakan olah tubuh, dan memiliki keseimbangan tubuh yang lebih baik. Bunda, sewaktu aku lahir, apakah berat dan tinggi badanku sama dengan kakak? Sewaktu lahir, berat dan tinggi badanmu lebih dari kakakmu. Kamu lahir dengan berat 3,8 kg dan panjang 49 cm, nak. Sedangkan berat Kak Zara saat dilahirkan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Begitu ya. Lalu usia berapa aku bisa duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan? Nah, adik-adik, kalian sudah menyimak percakapan Zahwa dan Bunda kan? Zahwa ingin tahu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Sebelum mewawancarai Bunda, Zahwa membuat tabel pertumbuhan dan perkembangan untuk mengetahui tahapan yang dialaminya. Kalian juga boleh ikutan ya mengisi tabel berikut.
Kamu bisa meminta bundamu di rumah menunjukkan kartu menuju sehat atau KMS yang kamu miliki untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang telah kamu lalui. Adik-adik bisa bertanya pada bunda tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami. Kamu nggak mau ikutan latihan gerak keseimbangan, Zahwa? Yuk sini, seru loh. Enggak aku lagi asyik menggambar. Ih, Zahwa, ayo ikutan kakak berlatih gerakan keseimbangan. Gimana kamu bisa seperti kakak kalau tidak mau berlatih? Kenapa Kak Zara jadi maksa sih? Adik-adik, ternyata Kak Zara dan Zahwa memiliki kegemaran yang berbeda ya. Hal apa yang adik-adik sukai? Wah, ternyata kegemaran kita bisa berbeda-beda ya. Bagaimana dengan kegemaran ayah, ibu, adik, kakak, teman, kakek, nenek, atau orang lain yang ada di sekitar kalian? Seperti halnya pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, setiap orang memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang tentunya tidak sama atau bisa dibilang berbeda. Perbedaan kebiasaan dan kegemaran salah satunya terjadi karena dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing individu. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kebiasaan, sifat, dan kegemaran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saat di rumah, ayah, bunda, kakak, dan adik sangat mungkin memiliki perbedaan kebiasaan, sifat, kegemaran, atau kesukaan. Misalnya, ayah sangat gemar bersepeda, ibu gemar berkebun, kakak gemar menari, serta adik gemar mengoleksi mobil-mobilan. Bisa jadi, setiap orang juga memiliki lebih dari satu kegemaran loh. Perbedaan kegemaran juga dapat terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Saat berada di sekolah, mungkin ada temanmu yang gemar membaca, ada yang gemar menulis, menyanyi, bermain sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan pastinya masih banyak yang lain. Nah, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan jika di antara kalian memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang berbeda? Betul sekali. Kita harus menghargainya, menghargai setiap keputusan, kebiasaan, sifat atau kegemaran yang dimiliki orang lain. Sikap ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai setiap perbedaan atau keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah saling menghargai perbedaan sifat, kebiasaan, dan kegemaran agar terciptanya kerukunan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Perbedaan dapat menjadi indah jika setiap orang menghargai pilihan dan kegemaran orang lain di sekitar. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apakah adik-adik tahu apa yang akan terjadi jika setiap orang tidak saling menghargai perbedaan? Ya, pastinya dapat menimbulkan perselisihan, seperti yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zara tadi. Perselisihan hanya akan membuat kita jadi bersedih. Sedangkan jika kita bisa saling menghargai, kita dapat melakukannya bersama-sama dan suasana pun menjadi senang dan gembira. Untuk itu, penting bagi kita menghargai perbedaan agar kita dapat hidup rukun dan damai. Setuju kan? Adik-adik, kita sudah belajar tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Zahwa, Kak Zara, dan adik-adik semua tentu juga mengalaminya. Selain itu, kita juga belajar bagaimana menghargai perbedaan sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, seperti menghargai perbedaan sifat, kebiasaan,
dan juga kegemaran agar tercipta suasana rukun dan damai. Sekarang, saatnya kuis. Adik-adik hebat yang penuh semangat, ayo kelompokkan gambar berikut. Manakah dari gambar berikut yang termasuk ke dalam tahapan pertumbuhan dan manakah gambar yang masuk dalam tahapan perkembangan? Jika kalian sudah menemukannya, silahkan kelompokkan keduanya. Wah, kalian semua hebat! Kalian dapat menjawab kuis ini dengan benar. Jadi, yang termasuk pertumbuhan adalah gambar nomor 2, 4, 5, 7, dan 10. Sementara yang termasuk perkembangan adalah gambar nomor 1, 3, 6, 8, dan 9. Adik-adik, selalu makan makanan bergizi seimbang ya, agar tubuh kalian dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Hargai juga perbedaan agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Tetap semangat, sehat selalu, dan sampai jumpa!